Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Hazel Trigansar Silika dari Fakultas Psikologi semester 2 Universitas Merdeka Malang. Nah, teman-teman, kali ini aku mau sharing-sharing sedikit tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman tahu nggak sih Pancasila itu apa? Pancasila adalah singkatan dari Panca dan Sila, teman-teman. Panca merupakan bahasa Sanskerta yang berarti 5. Sedangkan sila sendiri berarti kan asas atau prinsip, teman-teman. Berarti Pancasila merupakan 5 prinsip, teman-teman. Nah, Pancasila merupakan sebuah ideologi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa sih kok para pendiri bangsa itu merumuskan Pancasila? Nah, ini teman-teman. Jadi, Pancasila itu memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama itu sebagai dasar negara. Nah, artinya Pancasila itu menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi, semua aturan yang ada di Indonesia ini dan hukum yang ada di Indonesia ini harus berlandaskan dengan Pancasila, teman-teman. Nah, selanjutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, teman-teman. Gimana itu, Mas? Nah, tadi Pancasila itu sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan hidup di masyarakat, teman-teman, tentunya kita menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara Indonesia ini, teman-teman, kita harus hidup dengan memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab tentunya. Adil itu gimana? Adil itu nggak harus sama, teman-teman. Yang penting kedua belah pihak itu sama-sama setuju dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita sampaikan tentunya, teman-teman. Nah, tentunya kita juga harus beradab, teman-teman. Maksudnya beradab gimana? Ya kita harus memiliki norma-norma. Jadi setiap tempat, setiap wilayah itu memiliki norma adat dan istiadat yang berbeda-beda, teman-teman. Di mana bumi dipijak, di situ ada langit dijunjung. Nah, jadi kita kalau misalkan kita dari Sumatera lalu kita merantau ke Jawa nih, teman-teman. Nah, di Sumatera kan mayoritas ya, kebanyakan ketika berbicara dengan individu yang lain gitu, dengan sesama masyarakat, intonasi dan gaya berbicara mereka itu intonasinya tinggi dan seperti keras gitu ya, kasar gitu ya. Tapi kalau misalkan di Jawa, teman-teman, kalau di Jawa mereka cenderung orang-orang Jawa itu kalau dipandang itu yang lemah lembut, sopan, santun gitu ya, teman-teman ya. Jadi otomatis, teman-teman, orang yang dari Sumatera terus merantau ke Jawa, mau nggak mau harus mengikuti norma dan aturan yang ada di situ, teman-teman ya, untuk menghormati lah, teman-teman. Nah, selanjutnya itu, nah, jadi gini, teman-teman, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila itu tentunya pasti ada fungsinya, teman-teman ya. Jadi Pancasila itu memiliki fungsi, teman-teman. Jadi yang pertama itu sebagai dasar negara, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi Pancasila itu menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi semua aturan yang ada di Indonesia, hukum-hukum yang diterapkan di negara Indonesia ini harus berlandaskan dengan Pancasila, teman-teman. Selanjutnya, yang kedua itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, teman-teman. Yaitu pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak, teman-teman. Maksudnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kita berinteraksi dengan sesama warga negara, teman-teman, harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Nanti saya jelaskan dari masing-masing nilai tersebut, teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Maksudnya apa? Yang menyatukan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia adalah Pancasila, teman-teman. Teman-teman tahu sendiri, teman-teman ya. Selanjutnya, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, hukum-hukum yang diterapkan, hukum-hukum yang digunakan di negara Indonesia ini ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Seperti itu. Sebenarnya makna Pancasila sebagai dasar negara.
Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, Pancasila itu sebagai dasar negara yang berarti seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berarti ya hukum-hukum, terus pembuatan undang-undang, kebijakan publik, dan penyelenggara pemerintahan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh menyeleweng teman-teman, karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Jadi setiap hukum-hukum, norma-norma, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan pedoman untuk hidup bernegara. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan namanya Pancasila. Nah, Pancasila terdiri dari apa aja sih teman-teman? Jadi Pancasila itu ada 5. Itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Nah, terus aku mau ngasih tahu nih teman-teman, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang udah aku jelasin tadi, kalau Pancasila itu sebagai pedoman kita untuk berbangsa dan bertanah air, ya kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu diwajibkan memiliki agama, ya kan, karena ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap warga negara ini harus memiliki agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, kita tahu sendiri agama di Indonesia ini sangat banyak ya teman-teman ya, ada beberapa agama. Nah, kita harus menghormati perbedaan agama yang ada teman-teman, dan kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing gitu. Kita memiliki kepercayaan masing-masing, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan. Tentunya cara beribadah pun berbeda, hari-hari besarnya pun juga berbeda. Nah, dengan adanya keanekaragaman agama ini, kita harus saling menghormati gitu teman-teman. Jadi jangan saling menjelek-jelekan gitu. Selanjutnya sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana itu prakteknya? Nah, kita harus contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak menolong teman tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Jadi kalau kita mau menolong teman, ya kita tolong aja teman-teman. Jangan kayak misalnya saya Islam terus ada teman yang Kristen gitu, teman saya yang Kristen ini jatuh misalnya kan, terus saya nggak mau nolong. Nah, itu yang nggak gitu ya teman-teman. Namanya kita satu bangsa satu tanah air, walaupun kita berbeda baik suku dan agama, kita harus saling tolong menolong gitu. Jadi kalau misalkan ada teman jatuh, walaupun dia berbeda suku, beda ras, beda agama, kita sebagai masyarakat yang sebangsa dan setanah air, sebagai teman tentunya kita harus menolongnya gitu, tanpa memandang suku, ras, dan agama teman-teman itu. Terus selanjutnya ada yang sila ketiga ya, yaitu persatuan Indonesia. Praktiknya gimana? Ya kita harus mencintai tanah air dan menjaga peraturannya gitu. Jadi negara, terus konstitusi, pihak konstitusi kayak kepolisian, DPR, wali kota, wakil wali kota, seperti itu kan memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan di wilayahnya masing-masing ya teman-teman. Nah, kita yang berada di wilayah itu harus dan wajib mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada teman-teman, karena itu bentuk kita menerapkan sila ketiga dari Pancasila itu sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, praktiknya gimana teman-teman? Praktiknya gini teman-teman. Contohnya seperti ketika di sekolah teman-teman. Ketika di sekolah dalam pemilihan OSIS maupun ketua kelas, tentunya kita harus bermusyawarah. Jadi setiap dari masing-masing siswa itu mengeluarkan suaranya masing-masing. Paslon A, paslon B, paslon C itu memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Nah, kita bermusyawarah, terus menukar pendapat, terus menyampaikan pendapat kita, mana yang sekiranya cocok dengan visi misinya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk pemilihan ketua kelas, tentunya untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas itu sendiri, seperti teman-teman. Tadi
bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Selanjutnya yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktiknya gimana? Kita bersikap adil dan tidak egois dalam berbagi tugas atau kesempatan. Ketika ada contohnya kayak atasan dan bawahan gitu ya, kayak bos dan karyawan. Nah, ketika karyawan sudah melakukan kewajibannya, seharusnya bos itu harus memberikan gaji yang sesuai yang telah dijanjikan gitu. Nah, karyawan juga gitu. Kalau misalkan udah dikasih amanah, sudah dikasih kepercayaan, ya kan, nah akan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman Pancasila itu penting? Nah, Pancasila penting itu karena untuk mencegah masuknya ideologi bangsa asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Contohnya itu kayak kalau budaya kita dengan budaya asing kan berbeda ya teman-temannya. Kalau budaya kita itu ya kayak kayak Ponorogo, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya, tahu sendiri lah, kayak tarian-tarian kecak seperti itu. Kita memiliki budaya yang berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, kalau ketika ada ideologi dari luar negara masuk di Indonesia, nah kalau misalkan kita tidak memiliki Pancasila, kita tidak memiliki pendirian, otomatis ideologi atau budaya-budaya yang ada di Indonesia ini lama kalau tidak dilestarikan teman-teman, itu akan hilang teman-teman, hilang sendirinya dan tergantikan oleh ideologi dari bangsa asing seperti itu teman-teman. Itu yang dikhawatirkannya kalau misalkan kita tidak memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, dan itu juga akibat kalau misalkan kita tidak melestarikan budaya. Lanjutnya itu Pancasila itu penting untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama teman-teman. Teman-teman tahu sendiri ya, kita memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama. Nah, kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya itu bisa Pancasila itu menjamin nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sesuai dengan isi dari naskah Pancasila itu sendiri teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila itu ya dasar. Maksudnya dasar itu ya memang fondasi utama untuk negara Indonesia ini berdiri teman-teman. Karena tanpa adanya Pancasila, kita tidak memiliki ideologi negara, kita tidak memiliki identitas berarti. Jadi kalau misalkan ada budaya-budaya asing masuk, ya kita tiba-tiba langsung mengikuti budaya asing tersebut dan menghilangkan budaya lokal kita, budaya yang sudah ada sejak nenek moyang kita dulu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pesan dari saya ya, kita sebagai anak-anak muda, generasi yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan para pejuang pendiri bangsa ya teman-teman ya. Nah, untuk di usia kita ya, kita sebisa mungkin lah melestarikan budaya-budaya yang ada di negara Indonesia. Kalaupun misalnya kita tidak memiliki minat, tidak memiliki keahlian untuk melestarikan budaya itu, seenggaknya kita mendukung teman-teman. Kalau misalkan ada di sosial media ada tampilan-tampilan tarian-tarian tradisional, kita like, kita share, kita beri komentar-komentar yang positif untuk yaitu itu sebagai bentuk kita melestarikan budaya. Lewat itu juga bisa teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi ya pesan saya, semoga kita bisa terus melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ini dengan melestarikan budaya-budaya yang ada, sehingga budaya lokal kita, budaya tradisional yang sudah ada sejak nenek moyang kita itu tidak hilang gitu teman-teman. Mungkin sekian sharing-sharing dari saya. Kalau ada kurang lebih, banyak kurangnya, banyak salahnya dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.